Bismillahirrahmanirrahim. Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-thayyibin lit-thayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Dan insya Allah orang yang siap, laki-laki yang siap menghalalkan hubungan, berarti dia laki-laki yang lebih tulus, serius, dan sejati cintanya. Karena kalau dia gak sejati, pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan. Kalau dia sejati, dia akan ambil tanggung jawab itu. Bukan cuma pengen serunya doang, tapi juga mengambil amanah dan tanggung jawabnya. Makanya kalau diputusin, diselingkuhin, ditinggalin, dikhianatin segala macam dalam hubungan-hubungan yang selama ini kita alamin, memang hubungan kita tidak melibatkan Allah. Justru Allah menyelamatkan kita dari lebih banyak lagi masalah dengan cara seperti itu. Solusinya halalin aja. Kalau kita mungkin udah siap nih menghalalkan, pasangan juga udah siap, tinggal ngelobi calon mertua. Sekarang banyak-banyak doa bukan untuk hati dia, hati calon mertua. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah memberikan cinta itu, mawaddah dan rahmah itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Jadi kalau ada yang bilang cinta sebelum nikah, pasti itu bukan cinta yang dari Allah. Tapi kalau dibilangnya cinta setelah nikah, I love you, setelah nikah, itu insya Allah cintanya karena Allah. Jadi pakai baper itu setelah nikah. Kalau sebelum nikah nggak usah. Menilai atau mau nikah itu, menilai calon itu jangan pakai perasaan dulu, tapi pakai iman. Karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya, insya Allah dia yang akan menjadi bidadari kita nanti di surga, atau menjadi pangeran kita nanti di surga. Cinta dalam diam. Jangan berikan hati kita sebelum diakadkan. Akad itu adalah baiat cinta. Kalau dia belum berbaiat, jangan berikan hati. Karena hati itu adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau dia buruk, yang lain ikut buruk. Jangan pernah berikan hati kita kepada orang yang belum halal untuk kita. Tetap jaga tuh, jangan kasih dulu. Kalau dia sudah halal, kasih seutuhnya, tidak masalah. Karena dialah yang paling berhak mendapatkan hati kita. Makanya dalam diam gak usah baper dulu. Tertarik wajar, kepo bolehlah selama masih wajar. Yang dilihat itu wajah dan telapak tangan. Artinya jangan libatkan perasaan dan hati kalau belum halal. Mending kita kasih hatinya ke Allah aja deh, karena gak mungkin kecewa. Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin. Cinta itu berkorban. Jadi walaupun berat, ya dinikmati aja, namanya cinta. Ternyata benar, orang kalau misalnya pengen ngerasain cinta,
yang lebih dahsyat, dia harus berkorban dulu. Karena ketika kita berkorban, kita jadi punya rasa memiliki yang besar. Sehingga makin besar pengorbanan, makin gak mau putus, gak mau ditinggalin. Karena kita udah ngasih habis-habisan. Bandingin aja cinta ibu dengan cinta ayah kepada seorang anak. Itu lebih besar mana? Lebih besar ibu rata-rata ya. Kenapa? Karena ibu berkorbannya lebih ketimbang ayah. Kalau ayah mah paling cuma ngasih nafkah. Kalau ibu dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan fisiknya, semuanya lah. Dia ngasih susu demi untuk bisa nyusuin anaknya yang banyak susunya. Dia rela jadi gendut, jadi gemuk demi anaknya. Padahal dulu dia jaga badan banget. Sekarang gak apa-apa deh, saya agak-agak gemuk. Yang penting anak saya dapat susu yang banyak. Kan berkorban tuh. Bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa. Itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita nggak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Menjaga pandangan ini bukan hanya bagi laki-laki sebetulnya, walaupun Allah dahulukan laki-laki dari perempuan, karena biasanya yang paling sulit menjaga pandangan itu cowok. Tetapi juga perempuan disuruh menundukkan pandangan, karena itu bisa menjadi penggugur pahala ibadah. Dalam konteks zaman sekarang, mungkin menjaga pandangan bukan lagi soal melihat apa yang di luar, tapi di sosial media, di Instagram, kita akan lihat foto-foto yang di broadcast teman-teman di grup, kita akan lihat YouTube. Nah, artinya itu juga termasuk di antara pandangan-pandangan yang harus diperhatikan karena fitnahnya sama. Ternyata menjaga pandangan itu juga bisa membersihkan hati, bisa membersihkan jiwa. Sehingga kalau kita ngerasa kayak gampang baper, kita ngerasa kayak ada penyakit hati, susah untuk lupain kesalahan orang, gak bisa ngelupain mantan, salah satu caranya adalah jaga pandangan, jangan kepo. Satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya, atau kelas anak baru ceritanya, kan kenalan nih, dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama, misalnya namanya siapa gitu kan ya, kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah, kamu kenapa? Itu nama mantan saya, Bu. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita calangap. Nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman, itu nama mantan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan, cuma nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru nama Muhammad SAW. Sehingga Nabi bilang, segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah, maka diberkahi. Selalu gagal dalam menjalin hubungan. Kok sama ya? Karena hubungannya bukan hubungan yang berakad dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan gak melibatkan Allah kan? Kalau kita berakad dengan nama Allah, melibatkan Allah, insya Allah gak akan gitu-gitu amat lah. Berarti tadi itu bukan musibah sebetulnya. Diputusin dari hubungan yang belum berakad dengan nama Allah itu bukan musibah. Makin sering diputusin, makin Allah kayak ngedorong kita, udah tuh halalin. Kalau gak halal diputusin lagi, halalin biar susah mutusinnya. Dan insya Allah orang yang siap, laki-laki yang siap menghalalkan hubungan, berarti dia laki-laki yang lebih tulus, serius, dan sejati cintanya. Karena kalau dia gak sejati, pasti dia akan takut dengan tanggung jawab pernikahan. Jika kita pernah merasa kecewa kepada seseorang,
bahkan terkadang kecewa pada diri sendiri, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang yang kita cintai, pasangan misalnya, kecewa kepada ayah kita, kecewa kepada ibu, bahkan kecewa kepada anak kita. Itu hal yang wajar, tapi yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci seseorang karena alasan sepele? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain hanya karena alasan sepele? Mungkin pernah. Tapi Allah gak pernah membenci kita. Bahkan ketika kita banyak dosa dulu, Allah gak benci sama kita. Apalagi setelah kita taubat dan berhijrah. Jadi kalau kita mau berbuat baik tanpa dikecewakan, berbuat baiklah karena Allah. Kalau kita mau berharap kebaikan dan gak dikecewakan, maka berharaplah hanya kepada Allah. Saat kita tidak lagi berharap kepada Allah, saat itulah kita mudah merasa kecewa. Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah. Sakit Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang nggak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, nggak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Bersabarlah dengan sedikit ujian, pasti kami uji kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan, wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin.